Pace bene, masih di mea culpa. Para culprit, ada tanggapan yang beberapa kali muncul dalam video yang saya buat ketika saya mencoba membicarakan siapa Yesus, siapa Tuhan itu, siapa Allah itu menurut orang Kristen. Lalu tanggapan yang muncul adalah, penjelasanmu bikin makin bingung, membingungkan, tidak menjawab pertanyaan, tidak sesuai dengan pertanyaan. Menarik untuk saya membahas ini. Ada dua kemungkinan. Pertama, saya kurang pandai menerangkan tentang siapa Allah itu, tentang siapa Yesus itu. Yang kedua, bahwa memang Allah itu membingungkan. Dan banyak di antara kita berpura-pura sudah tahu, sudah mengenal, sudah final, sudah purna, bisa menjelaskan, merumuskan dengan lantang siapa Allah itu. Menarik untuk saya untuk mengingat apa yang pernah dilakukan para pemikir terdahulu ketika berbicara tentang Allah, bahwa mereka juga mentok dengan pengajarannya. Mereka akhirnya sampai pada sikap surrender, takluk di hadapan Allah. Karena semua yang kubicarakan ini ternyata tidak sanggup mengenalkan siapa engkau kepada banyak orang. Kita sebenarnya sudah memiliki gambaran, rumusan tentang siapa Allah. Tetapi rumusan-rumusan itu belum sungguh sanggup mengenalkan siapa Allah itu sesungguhnya kepada kita. Ketika kita berkata Allah itu kasih, itu benar. Kita menunjukkan salah satu karakter Allah itu adalah kasih. Tetapi kasih tidak cukup membungkus siapa Allah itu. Karena belum berbicara tentang soteriologi, kemana hidup sesudah kematian, di mana kita sebelum ada kehidupan ini, atau di mana Allah sebelum ada kehidupan, di mana batas alam semesta ini. Tidak menjawab pertanyaan. Ketika kita sebut Allah itu Tritunggal, masih ada kelompok yang tidak sanggup menerima dan menolak dan membuat konspirasi-konspirasi lain tentang Allah. Itu artinya penjelasan-penjelasan kita tidak memuaskan. Ketika kita sebut Allah itu adalah zat yang menempati ruang berarti. Dan ketika belum ada ruang, tidak ada ke Allah. Ketika belum ada Big Bang atau yang lain, di mana Allah berada, tidak menempati ruang ke dia. Menyisakan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kemungkinan tadi ada dua, saya kurang lihai untuk menjelaskan siapa Allah. Dan yang kedua, Allah itu memang membingungkan. Dan dalam kebingungan yang tak kunjung selesai, kita hanya sanggup berkata, sebagaimana Fransiskus Assisi pernah mengatakan, Deus meus et omnia, Tuhanku dan segalanyaku. Aku tak paham. Hanya bisa surrender, menyerah di hadapanmu, takluk, menyerahkan hidupku segalanya kepadamu. Yang kumiliki ini, kegembiraanku ini, penderitaanku ini, biarlah ini terselenggara sesuai kehendakmu. Dan sikap-sikap surrender semacam ini, menyerah di hadapan Allah semacam ini, ditunjukkan oleh banyak orang kudus di dalam gereja. Semoga kita juga sanggup berserah ke hadapan Allah. Ketika kita tidak mengerti, ya, saya sudah beriman, kok masih punya penyakit yang mematikan ini? Saya sudah beriman, kok rezekiku tidak lancar? Saya rajin ke gereja, mengapa saya tidak akur dengan keluargaku? Keluargaku ini saja Tuhan, mengapa tidak aku sanggup hidup bahagia di dalamnya? Padahal saya ke gereja, pengurus lingkungan saya. Aktif saya menemani pastor, menemani suster ketika berkatekesi. Aktif. Mengapa hidupku susah? Rezekiku tak lancar. Ini termasuk dalam the ultimate question, pertanyaan-pertanyaan yang paling mutakhir, yang sering kali tak memuaskan jawabannya, tetapi ada. Semoga kita sanggup takluk di hadapan Allah. Pace bene.